Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah sadaqallahul azim. Ikhwan fillah dimanapun berada yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama membacakan syukur dan puja kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa Ramadan 1444 Hijriah yang semoga Allah berikan kepada kita keberkahan dan kemuliaan di bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa Islam kepada kita sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa, menjalankan ibadah dan juga syariat Islam sesuai dengan tuntunan dan juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah dimanapun berada yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bisa melihat dengan seksama apa yang terjadi di dunia ini, baik di negeri-negeri Islam, baik di negeri Indonesia yang tercinta ini maupun di negara-negara barat dan timur, maka akan kita lihat dan sungguh membuat hati dan perasaan kita bercampur aduk. Betapa tidak, di satu sisi kita menginginkan kondisi kehidupan yang tentram, yang aman, yang damai dan sejahtera. Tetapi di sisi lain telah terjadi kerusakan yang amat besar di seluruh sendi kehidupan yang secara perlahan-lahan itu akan menuju gerbang kehancuran yang tidak bertepi. Parahnya lagi, banyak orang-orang yang beragama Islam justru menjadi agen kehancuran bagi agama dan negaranya. Sementara orang-orang kafir terus-menerus memusnahkan ajaran-ajaran Islam melalui pemikiran-pemikiran yang sesat tanpa disadari oleh kaum muslim. Fakta kerusakan kehidupan ini tidak hanya dalam masalah hubungan manusia dengan penciptanya dan juga dengan dirinya sendiri, tetapi merembet ke masalah hubungan manusia dengan sesamanya yang menimbulkan, yang berpotensi memunculkan kerusakan hidup yang lebih besar dan lebih parah lagi. Rusaknya kehidupan ini dipicu oleh tidak diterapkannya aturan baku dan pasti yang berasal dari Sang Pencipta. Mereka lebih mementingkan, mereka lebih memilih menggunakan hawa nafsu dan kepentingan sesaat di dalam mengatur kehidupan yang kompleks ini ketimbang aturan yang benar yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita bisa melihat bagaimana pendudukan Zionis Yahudi di Palestina. Penjajahan yang terjadi di Palestina sampai saat ini belum menemukan jalan penyelesaian yang tuntas. Yang ada justru Zionis Yahudi semakin mencengkram dan ingin menguasai serta menduduki wilayah Palestina dengan bantuan negeri barat yaitu Amerika Serikat. Bahkan para pemimpin negeri-negeri muslim di seluruh dunia dibuat tak berdaya menghadapi kekejian dan kebengisan Zionis Yahudi terhadap rakyat Palestina.
Mereka hanya bisa mengecam dan bernegosiasi melalui lembaga-lembaga perdamaian dunia yang tidak bisa berbuat apa-apa. Gencatan senjata yang diharapkan bisa menjadi jalan perdamaian, pada faktanya juga hanya omong kosong dan juga ilusi belaka. Gencatan senjata hanyalah sebuah strategi Zionis Yahudi untuk mempersiapkan penjajahan yang lebih masif lagi di bumi Palestina, dengan tujuan menduduki wilayah tersebut secara keseluruhan dan mengusir warga Palestina dari tempat tinggal dan negaranya. Sungguh sebuah kenyataan yang seharusnya tidak terjadi. Di Indonesia sendiri marak kasus korupsi yang melibatkan instansi pemerintahan dan juga para pejabat publik. Yang terbaru dan yang lagi viral gitu ya, itu adalah kasus BBM oplosan, Pertamax oplosan, di mana Pertamax yang harga jualnya lebih mahal dioplos dengan Pertalite yang harganya lebih murah. Yang dari kasus itu negara rugi sebesar 193 triliun rupiah. Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga yang saat ini menjadi tersangka atas kasus ini hanyalah sebagai kambing hitam untuk menutupi kejahatan yang lebih besar lagi. Bahkan ditengarai Menteri BUMN saat ini, Erick Thohir, ikut berperan di dalam memuluskan adanya BBM oplosan yang dijual masyarakat kelas menengah tersebut. Walhasil, publik kembali gaduh dengan adanya kasus ini. Saking banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, muncul istilah-istilah baru yang disebut dengan klasmen Liga Korupsi Indonesia yang baru-baru ini sempat viral ya, di tengah-tengah masyarakat kita. Setidaknya ada 12 instansi yang masuk dalam klasemen tersebut. Dan yang menduduki peringkat teratas dari instansi-instansi tersebut itu adalah PT Pertamina dengan nilai korupsi sebesar 968,5 triliun rupiah. Disusul dengan PT Timah yang sebesar 371 triliun. Dan terakhir itu adalah BLBI sebesar 138 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang ada justru memicu seseorang atau kelompok tertentu untuk melakukan tindak pidana korupsi yang itu merugikan negara dan juga masyarakat. Sementara itu, penegakan hukum yang ada saat ini tidak merata dan terkesan terbang pilih, tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Yang dekat dengan penguasa akan diberikan keringanan hukum dan juga kemudahan hukum. Sementara yang mengkritik dan melawan penguasa akan diberikan hukuman yang setimpal dan tidak ada keringanan hukum atas perbuatan tersebut. Belum lagi politik uang yang digunakan agar bisa lolos dari jeratan hukum. Sehingga yang terjadi saat ini itu adalah bahwa rakyat sudah tidak percaya lagi dengan peradilan dan sistem hukum yang ada di Indonesia saat ini. Ikhwan fillah, dimanapun berada yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu saja, fakta kerusakan dunia juga ada di bidang ekonomi. Sistem keuangan ribawi masih menjadi primadona dan sekaligus dapat dijadikan alternatif di dalam membangun sebuah negara melalui kerjasama multilateral dan juga bilateral di bidang ekonomi. Tak heran jika ada beberapa negara yang tidak berhasil membayar hutang, lalu mereka memberikan secara gratis wilayahnya ke negara pemberi. Seperti contohnya adalah negara Sri Lanka. Sri Lanka terjerat hutang
sampai sebesar 360 juta US dollar atau setara dengan 5 triliun rupiah dengan negara Cina dalam suatu proyek pembangunan infrastruktur negara Sri Lanka. Akibatnya, ya, karena Sri Lanka ini tidak bisa melunasi hutang-hutangnya, maka Sri Lanka ini harus menyerahkan dan merelakan pelabuhan Hambatan Tonta ya, untuk dikuasai dan dikelola oleh Cina. Selain sistem keuangan yang berbasis ribawi, ada lagi sumber penerimaan negara yang mengandalkan pajak menjadi problem yang tak berkesudahan. Pajak menjadi sumber penerimaan negara yang porsinya lebih besar dibandingkan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam. Di Indonesia sendiri, penerimaan negara paling besar berasal dari pajak, yaitu mencapai 82,4% dari total penerimaan negara, yaitu bersumber dari APBN tahun 2024. Sedangkan untuk sisanya itu berasal dari PNBP, dana hibah, dividen, dan lain-lain. Artinya apa? Artinya sumber utama pendapatan negara saat ini itu berasal dari pajak. Padahal kalau kita mau memperhatikan, Indonesia memiliki sumber daya alam yang besar dan melimpah ruah. Jika dikelola dan dimanfaatkan dengan benar dan baik, maka akan bisa digunakan untuk membangun infrastruktur dan juga mencukupi seluruh kebutuhan rakyat Indonesia tanpa harus memalak, tanpa harus menarik upeti, tanpa harus menarik pajak dari masyarakat dan juga rakyat Indonesia secara keseluruhan. Di bidang sosial, kita bisa melihat tren pengangguran semakin lama, semakin tahun, itu semakin naik. Ya. Tidak hanya di negeri-negeri barat, di Indonesia pun pengangguran telah menjadi ancaman dan masalah besar bagi negara. Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah terjadinya pengangguran. Pemerintah dalam hal ini ya, memberikan berbagai macam strategi-strategi seperti memberikan pelatihan, kursus keterampilan, perluasan lapangan kerja, sampai dengan bantuan sosial dan lain-lain, dengan tujuan untuk menekan angka pengangguran yang saat ini masih cukup tinggi. Namun, lagi-lagi, upaya untuk mencegah atau menurunkan angka pengangguran itu ya, belum bisa memberikan solusi yang tepat. Kita ambil contoh di negara barat, di Amerika Serikat misalnya. Tingkat penganggurannya mencapai 4%. Hal ini dipicu oleh banyak faktor. Salah satunya adalah karena kondisi ekonomi yang tidak menentu dan juga terjadinya perang. Sedangkan di Indonesia, menurut data dari BPS ya, pada bulan Agustus tahun 2024, tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 4,91%. Angka pengangguran ini ya, akan meningkat ya, dan terus meningkat tiap tahunnya ya, jika tidak ditangani dengan serius dan solusi yang tepat. Selain itu, pengangguran juga akan memicu masalah sosial yang lain seperti kemiskinan dan juga kejahatan. Tak heran jika banyak ditemui dalam masyarakat luas kasus pencurian, pembegalan, perampokan, perampasan, dan lain-lain yang semakin hari tidak semakin berkurang tetapi semakin bertambah. Sebuah ironi di negeri
yang melimpah ruah akan sumber daya alam ini. Tidak hanya itu juga, kita melihat bahwa di bidang pendidikan, bagaimana kasus kekerasan yang terjadi di sekolah maupun di kampus, seperti bullying, pencabulan, tawuran antar pelajar, dan lain-lain, itu tak kunjung selesai. Peraturan dan kurikulum yang ada saat ini seakan tidak bisa membendung masalah besar tersebut. Alih-alih berkurang, adanya peraturan tersebut justru memicu terjadinya masalah dan konflik di lingkungan sekolah maupun lingkungan kampus. Kurikulum yang tidak mengedepankan aspek rohaniah dan spiritual ditambah dengan peraturan yang jauh dari agama, memperparah persoalan di bidang pendidikan. Tak heran, jika banyak pelajar dan mahasiswa mengalami degradasi moral yang memprihatinkan dan semakin parah akhir-akhir ini. Mereka seakan tidak memperdulikan agama. Mereka bebas melakukan ekspresi, melakukan apa yang mereka inginkan tanpa harus takut, tanpa harus khawatir akan dosa ataupun macam-macam atau yang lain-lain. Berdasarkan data terbaru dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, kekerasan di sekolah pada tahun 2024 mengalami lonjakan yang cukup signifikan, menjadikannya tempat yang paling sering terjadi kekerasan dibandingkan dengan institusi pendidikan lainnya. Angka kekerasan yang terus meningkat di sekolah, seperti yang tercatat oleh JPPI, menunjukkan bahwa persoalan ini tidak bisa dianggap remeh. Dengan adanya 573 kasus kekerasan yang terjadi pada tahun 2024, ini adalah saat yang tepat untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap sistem pendidikan di Indonesia, khususnya dalam hal pencegahan dan penanganan kasus kekerasan. Ikhwan fillah, dimanapun berada yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah potret berbagai macam kerusakan-kerusakan yang ada di dunia ini, yang bisa kita temui di lingkungan sekitar kita, yang semakin hari tidak menunjukkan tren berkurang, tetapi semakin hari semakin meningkat dan mengkhawatirkan di dalam kehidupan kita saat ini.